Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Meilani. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 67 Lebong, Provinsi Bengkulu. Asesmen formatif bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan wali murid untuk memperbaiki proses belajar. Asesmen ini lebih berfokus pada perkembangan kompetensi siswa daripada hasil akhir. Harapannya, dengan asesmen formatif akan meningkatkan kesadaran siswa bahwa proses pembelajaran lebih penting daripada hasil akhir. Peserta didik SDN 67 Lebong memiliki latar belakang kemampuan yang berbeda-beda. Di kelas 5, sebanyak 15 orang peserta didik memiliki perbedaan dalam berbagai aspek, di mana penilaian yang saya rancang dan laksanakan ternyata tidak memperhatikan kebutuhan belajar murid. Hal ini dapat ditunjukkan dengan rendahnya motivasi belajar murid yang berdampak pada hasil belajar murid yang rendah. Hasil asesmen menyatakan bahwa 27% siswa yang mendapat nilai di atas KKM dan sebanyak 73% siswa mendapat nilai di bawah KKM. Selain hasil belajar yang rendah, berdasarkan data rapor pendidikan bahwa kemampuan literasi di SDN 67 Lebong mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sehingga berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Hal ini menandakan bahwa aktivitas interaktif dan aktivitas reflektif belum menghadirkan pembelajaran yang dapat memantik peserta didik. Adapun tantangan dalam melakukan asesmen ini, yang pertama, siswa dengan kemampuan yang berbeda dapat membuat penilaian menjadi kompleks, di mana ada yang merasa terbebani dan ada pula yang tidak cukup tertantang. Kedua, dalam batasan waktu yang ada, sulit bagi guru untuk melaksanakan asesmen secara menyeluruh dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada semua siswa. Yang ketiga, beberapa siswa merasa bahwa asesmen formatif tidak sebanding dengan nilai akhir mereka, sehingga kurang termotivasi untuk berpartisipasi aktif. Tahap persiapan. Saya melakukan analisis kebutuhan belajar murid melalui asesmen diagnostik awal. Asesmen ini dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk melihat kesiapan belajar murid terhadap materi yang akan dipelajari. Saya memanfaatkan aplikasi Google Form. Tahap kedua, melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk melihat keinginan murid dalam menjawab pertanyaan pada asesmen. Saya mewawancarai murid satu persatu terkait dengan asesmen yang diinginkan. Yang menarik. Selanjutnya, mengidentifikasi hasil asesmen diagnostik yang akan dijadikan sebagai dasar dalam merancang asesmen pembelajaran. Hasilnya, saya akan melaksanakan asesmen dengan seblak prasmanan. Tahap pelaksanaan. Yang pertama, menyambut murid di depan kelas untuk menumbuhkan budaya positif tertib sebelum masuk ke kelas. Selain itu juga dapat menambah kedekatan antara guru dan murid. Kegiatan pembukaan seperti mengucapkan salam, berdoa, dan mengisi daftar hadir. Menyampaikan pertanyaan pemantik sebelum melakukan pembelajaran dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Sarapan semua? Sudah. Kamu sarapan apa? Ayam. Jerry sarapan apa? Roti. Jose? Ayam juga. Stephanie? Nasi. Nah, sekarang kalian tahu tidak dari mana makanan kalian berasal? Melakukan ice breaking untuk menambah semangat siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Membagi murid ke dalam kelompok. Murid dengan kategori di atas KKM dan di bawah KKM akan dipasangkan ke dalam kelompok yang sama. Hal ini untuk memanfaatkan tutor teman sebaya dan meningkatnya kolaboratif antar murid. Murid menggali informasi dari media pembelajaran interaktif yang saya buat sendiri. Murid dapat mengaksesnya melalui link yang sudah diberikan oleh guru. Murid mengambil daftar pertanyaan yang berbentuk seperti topping pada seblak. Soal-soal dibuat dengan tingkat kesulitan yang berbeda yang disajikan secara prasmanan atau mengambil sendiri. Murid melakukan asesmen di dalam kelompok dengan panduan dari LKPD yang sudah dibagikan. Selanjutnya diarahkan untuk menyampaikan hasil belajarnya kepada guru. Setiap murid dengan jawaban benar akan diberi bintang. Murid yang memenuhi syarat dalam perolehan bintang dapat ditukar dengan reward yang diberikan oleh guru.
Untuk murid yang belum memenuhi syarat dalam perolehan bintang akan diberi bimbingan dan diberi motivasi oleh guru. Guru dan murid melakukan penguatan pembelajaran terhadap asesmen yang sudah dilakukan. Murid diminta untuk mengisi umpan balik pada barcode yang telah disediakan menggunakan handphone. Merefleksikan pembelajaran melalui tanya jawab dengan murid terkait apa yang sudah dipelajari dan juga perasaan murid setelah melakukan asesmen seblak prasmanan. Setiap murid akan menempelkan refleksinya pada papan refleksi. Hari ini saya sangat senang sekali belajar bersama Mem Rizka. Kita memakai media pembelajaran interaktif. Penilaiannya juga seru loh. Seblak prasmanan menjadi asesmen kali ini. Saya jadi semangat menjawab semua soal yang ada pada topik seblak. Mantap Mem Rizka. Saya mendapat cerita dari anak saya bahwa di kelas Ibu Rizka jualan seblak. Ternyata di dalam seblak itu terdapat soal-soal. Anak saya sangat antusias sekali. Dia bilang dia sangat tertarik menjawab soal-soal yang diberikan. Praktek baik yang dilakukan oleh Ibu Rizka dapat kami jadikan contoh dalam menerapkan asesmen formatif yang menarik. Pemberian umpan baliknya juga keren banget ya, karena di mana siswa melakukan scanning barcode yang pemanfaatan IT-nya itu udah bagus banget. Semangat buat Ibu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Lewati. Saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 67 Lebong. Saya sangat mengapresiasi pelaksanaan asesmen formatif yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Rizka Melani, yang sangat menginspirasi bagi guru-guru. Asesmen yang diberikan sangat unik dengan menggunakan metode seblak prasmanan yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar siswa pada kurikulum Merdeka ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan melakukan asesmen, kita bisa mendorong pertumbuhan dan perkembangan siswa menjadi lebih kreatif, bernalar kritis, dan inovatif. Belajar giat sepanjang hari. Contoh! Balik jadi pedoman. Contoh! Waktu kita berdiri. Contoh! Kita raih impian.